metodologi ini menjelaskan kepada kita mana jalan yang lebih baik, mana jalan yang lebih tepat, mana jalan yang lebih benar. Sehingga konsekuensi dari metodologi ini adalah Bapak Dr. Zulkarnaini MA. Kepada Bapak kami persilahkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kolega, teman, para mahasiswa, mahasiswi semuanya yang telah bergabung dalam Zoom meeting Studium General tentang research method atau metodologi penelitian tentang ilmu keislaman. Dapat kami sampaikan kepada Pak Dr. Hisamuddin bahwa IAIN artinya atau singkatannya Institut Agama Islam Negeri yang pendidikannya fokus pada studi-studi keislaman. Dan kita memang merencanakan ke depan untuk meningkatkan status Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Negeri seperti yang diceritakan Pak Miswari tadi. Ada UIN Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang dan sebagainya. Kita masih pada level institut. Jadi institut itu terbatas pada satu bidang kajian yaitu khusus ilmu-ilmu keislaman. Di pasca sarjana kita ada 3 program studi yaitu pendidikan agama Islam, hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Sedangkan di S1 karena ada juga sebagian dari mahasiswa S1 yang bergabung. Di S1 ada Fakultas Syariah, atau Fakultas Hukum Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Pendidikan atau Ilmu Kependidikan. Jadi pada hari yang berbahagia ini akan lebih banyak mahasiswa pasca sarjana yang bergabung bersama kita, bersama dosen-dosen yang ada kelonggan waktu, juga mahasiswa-mahasiswa S1 yang tidak mengikuti kuliah. Pada kesempatan ini kita buka kesempatan untuk bergabung dalam kajian ini sebab kami percaya bahwa kajian metodologi itu sangat penting sekali. Semua bidang ilmu membutuhkan pengetahuan tentang metodologi agar kita tidak keliru. Ya. Metodologi itu artinya akan jalan, insyaallah Pak. Metodologi dalam kajian Islam memang sudah dikenal sejak awal. Para pengkaji ilmu tafsir, ilmu hadis, mereka adalah orang-orang atau para ulama yang pengetahuannya cukup banyak berkembang dalam soal metodologi. Sehingga aspek-aspek yang berbeda dari kajian Islam membutuhkan metodologi-metodologi tersendiri. Ya, yang kadang-kadang kita menemukan ulama kita yang ahli hadis, mereka punya pengetahuan yang cukup mendalam tentang metodologi kajian hadis ini. Demikian juga dalam bidang tafsir misalnya atau bidang-bidang yang lain, bidang tasawuf, mereka mengembangkan metodologi-metodologi tersendiri yang kadang-kadang juga bertemu dengan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat yang semuanya bisa memperkaya khazanah pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu keislaman yang cukup beragam. Dalam kehidupan modern tentu saja, metodologi ini sudah dikembangkan oleh para ahli secara sangat luar biasa. Sehingga research method atau methodology ini dikembangkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang Islamic Studies, karena kita Islamic Studies ini sudah merambah dunia timur dan barat karena berbagai latar belakang historis, latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga Islamic Studies atau studi-studi ilmu keislaman ini sudah sangat luas sekali dikaji
oleh orang-orang dengan background keyakinan yang bahkan berbeda-beda, dengan background pengetahuan yang tidak sama, tentu saja sudah melahirkan metodologi-metodologi yang juga cukup kaya, ya, cukup banyak aspeknya dan cukup kaya sistem yang digunakan untuk melakukan kajian ini. Misalnya dalam studi hadis ada pendekatan historis, ada pendekatan-pendekatan yang lain yang dilakukan, dan pendekatan historis itu sendiri juga bermacam-macam. Dalam studi tafsir ada pendekatan tasawuf, ada pendekatan filosofis, ada menggunakan pendekatan ilmu yang lain. Di sini kita melihat bahwa kajian-kajian ilmu keislaman itu sudah sangat kaya dengan metodologi yang kemudian kadang-kadang karena terlalu kayanya barangkali bisa jadi bagi sebagian metodologi ini menjadi sesuatu yang membingungkan kadang-kadang. Karena tetapi saya kira tidak harus membingungkan, sebab yang kita sebut dengan metodologi itu sebenarnya adalah jalan. Nah, tentu saja kita harus memilih jalan menuju suatu objek, menuju suatu kajian, menuju suatu tempat. Kalau memang keliru jalannya, barangkali bisa belok ya melalui jalan yang lain yang juga pada akhirnya akan sampai pada tujuan. Tapi kadang-kadang metodologi ini menjelaskan kepada kita mana jalan yang lebih baik, mana jalan yang lebih tepat, mana jalan yang lebih benar. Sehingga konsekuensi dari metodologi ini adalah pengetahuan tentang satu objek itu bisa akurat atau tidak akurat, bisa menimbulkan banyak pertanyaan atau bisa meyakinkan. Semoga research method ini memberi kita pencerahan sehingga dalam kajian-kajian kita bisa menjadi cukup confident tentang keakuratan kajian kita dengan menggunakan research method atau metodologi kajian kita secara benar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.